Halo sobat, bertemu kembali dengan Simbah di channelnya Ruang Dengar ID, tempat di mana sobat dapat mendengarkan cerita horor, cerita seram, cerita misteri, asal-usul dan urban legend. Apa kabarnya sobat untuk hari ini? Semoga kabar kalian baik dan menyenangkan. Kita lanjutkan lagi cerita Palasik Mayiknya yang ditulis oleh MVP Mistik. Apa kalian sudah siap untuk mendengarnya? Jika iya sudah siap, pastikan terlebih dahulu pintu dan jendela rumah kalian sudah terkunci. Jika sudah, pasang headset kalian, kita simak ceritanya. Beberapa hari setelah meninggalnya seluruh Palasik Mayik berandalan itu, kabar mengenai Palasik Mayat dan pengobatan Datuk Koto tersebar hingga ke jorong bawah. Jorong terdekat dari jorong atas, para pemangku adat di sana sebagian besar tidak menerima jika praktik itu dilakukan, apapun alasannya. Meski yang menolak kemudian mendatangi rumah gadang Datuk Koto untuk menyampaikan rasa keberatan mereka. "Ini, kalau dibiarkan akan lama selesainya Koto," ujar salah satu sesepuh jorong lainnya. "Kami tidak bisa membiarkan masyarakat dari kampungmu untuk bebas keluar masuk. Kita tidak tahu tabiat mereka. Koto, tujuanmu membuat ini mungkin baik untuk mengobati orang. Tapi apa yang terjadi kemarin sudah menjadi bukti bahwa tidak semuanya bisa kau atur," timpal sesepuh lainnya. Datuk Pusako Alam yang juga ada di forum itu hanya diam. Meskipun jorong atas memiliki 2 orang petinggi adat, untuk kasus ini pertanggungjawaban ada di tangan Datuk Koto secara penuh. Melalui perundingan yang alot, akhirnya diputuskan sebuah perjanjian adat yang mengikat. Jorong atas akan dibagi 2 bagian kedaerahan. Kedua jorong itu adalah jorong atas dan jorong tengah. Jorong atas akan diisi oleh orang-orang yang sedang menjalani pengobatan dan para keluarganya. Sedangkan warga jorong atas yang tidak terlibat dipindahkan ke bagian bawah. Setelah hutan tempat para mayat digantung, mereka akan diberikan kewenangan sebagai penduduk jorong tersendiri yang baru dibentuk dan dipimpin oleh Datuk Pusako Alam. Nama jorong baru itu disepakati bernama Jorong Tengah. Hutan menjadi lokasi netral sekaligus batas akses para penduduk luar. Sebuah pagar gaib dibuat di sana yang akan membuat siapapun orang selain para penduduk jorong atas akan tersesat kecuali dibawa oleh sesama penghuni jorong atas. "Apa ini sudah cukup para tetua sekalian?" tawar Datuk Koto. "Belum," potong salah satu ketua adat dari desa lain. Namanya adalah Datuk Pasia dari jorong bawah. "Apa jaminanmu kalau orang-orang berpenyakit ini tidak akan pergi ke rumah-rumah kami di bawah? Hah?" bentaknya dengan nada keras. "Saya akan menjamin, saya yang akan memperhatikan mereka," jawab Datuk Koto. "Halah, kalau kau luput nanti, ujung-ujungnya paling hanya meminta maaf. Kami perlu janji yang mengikat. Kalau sampai ada kami temukan ada orang yang memakai palasik mayat lagi, atau menemukan mayat yang digantung lagi, kau harus menangkap orangnya, bawa ke hadapan kami, dan kita bunuh," tekan Datuk Pasia. "Tapi Pak, cepat atau lambat orang-orang yang sakit itu pasti perlu itu," ujar Datuk Koto. "Oh, kalau begitu sudah jelas kau sudah memelihara anjing untuk memburu kami nantinya," potong Datuk Pasia. "Tidak," bantah Datuk Koto. "Kalau begitu, kerjakan apa yang saya sebutkan tadi, kalau memang kalian berani bertanggung jawab," desak Datuk Pasia. Forum yang awalnya penuh khidmat itu mendadak berubah penuh emosi dan ketegangan. Sayang, para sesepuh lain condong dengan pendapat Datuk Pasia karena khawatir dengan keselamatan warga mereka masing-masing. Akhirnya, dalam perjanjian itu ditambahkan jaminan bahwa Datuk Koto akan bersedia jika penduduknya melakukan pelanggaran untuk dieksekusi di hadapan para pemangku adat.
Setelah perjanjian itu selesai, para warga jorong atas yang tidak terlibat mulai pindah ke sisi lain hutan yang kemudian disebut jorong tengah. Sementara para mantan pasien, orang tua mereka atau anak mereka harus tetap berada di jorong atas. Di antara mereka juga ada beberapa orang yang tidak terlibat tetapi ingin bersama-sama keluarga mereka memilih bertahan dan menanggung semua resikonya. Semua berlangsung cukup baik pada awalnya, apalagi karena para berandal itu sudah tidak ada. Maka tingkat keamanan jorong atas kembali seperti semula. Hanya saja suasana jorong atas berubah menjadi sepi total. Dan hanya ada beberapa keluarga yang berada di sana, termasuk Datuk Koto sendiri. Namun permasalahan yang sama kembali terulang karena minyak mayat milik pasiennya banyak yang diambil oleh para palasik mayit dari golongan berandalan. Persediaan yang tersisa hanya sedikit dan dalam waktu beberapa bulan minyak itu habis digunakan oleh seluruh pasiennya. Di sisi lain, satu persatu pendamping pasien dari kalangan keluarga mereka meninggal akibat tidak bisa lagi mengembalikan kondisi fisik mereka setelah diserap sari kehidupannya oleh orang yang sakit. Mereka yang tidak lagi memiliki pendamping ini, terutama dari kalangan anak-anak, akan otomatis menjadi tanggungan Datuk Koto di dalam rumah gadangnya. Para keluarga yang tersisa berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kehidupan orang yang mereka cintai dengan cara apapun. Pilihannya hanyalah dua, mereka yang mati atau orang yang mereka cintai yang mati. Datuk Koto bukan lepas tangan dan pasrah begitu saja dengan keadaan. Ia terus mencoba dan mencoba melakukan satu cara dengan cara lainnya pada orang-orang yang ia jadikan contoh percobaan. Namun kekuatan metode palasik mayik ini seolah membuat obat-obatan lainnya tidak lagi berpengaruh sama sekali. Setiap harinya, para warga hanya datang untuk menanyakan satu hal. Sudah ada pengganti palasik mayik itu, Tuak? Sementara di rumah mereka masing-masing, anak-anak mereka sudah dalam keadaan diikat menggunakan tali tambang sehingga tidak bisa lagi berlari atau meronta berlebihan. Menurut Datuk, itu adalah cara untuk menahan mereka sementara sambil menunggu ia menemukan obatnya. Namun orang tua mana yang tega melihat anaknya berteriak dan menangis kesakitan karena tangan dan kaki mereka diikat dengan sangat keras. Beberapa dari orang tua itu akhirnya melepaskan ikatan tali pada anaknya. Dan malangnya, sang anak langsung menerkam leher orang tuanya sendiri dan menyedot darah mereka sampai habis. Hanya dalam hitungan hari, kematian menyebar di hampir setiap rumah. Para palasik secara tidak sadar sudah membunuh orang tua yang mereka sayangi ketika malam dan baru sadar saat melihat orang tua mereka sudah dalam keadaan terkapar pada pagi harinya. Mereka yang tidak sanggup memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Pada akhirnya, Datuk Koto menyerah. Para palasik yang tidak lagi memiliki keluarga mulai menggila. Mereka berkeliaran di waktu malam, menggali makam-makam warga atau bahkan menyerang orang-orang yang ada di jorong atas secara acak untuk ditarik darah dagingnya, yang otomatis juga membunuh mereka. Para palasik itu tanpa sadar membunuh orang-orang yang mencintai mereka karena rasa haus dan kebutuhan mereka untuk mengkonsumsi sari kehidupan manusia. Sebuah keputusan berat akhirnya Datuk Koto ambil sebagai cara terakhir untuk membalas kesalahannya. Sore itu, dengan membawa lampu petromak, Datuk memasuki ruangan tempat perawatan para palasik mayik yang sudah tidak lagi memiliki keluarga. Malam ini adalah malam di mana mereka semua yang berjumlah puluhan orang harus mendapatkan minum minyak mayat. Sedangkan cairan tersebut sudah habis total tanpa sisa. Cepat atau lambat, para anak-anak yang saat itu masih berwajah lucu dan tanpa dosa itu akan kembali berubah menjadi anak-anak pucat dengan urat-urat menebal yang mengamuk dan mampu membunuh siapapun. Rijal, Agam, kalian mandi dulu sana. Biar ayah yang di sini, ujar Datuk Koto kepada kedua anaknya yang senantiasa berada di ruangan itu untuk mengaji dan mengawasi anak-anak di sana.
Kedatangan Datuk Koto membuat anak-anak Palasik itu tersenyum dan menyambutnya. Biasanya, Datuk akan menceritakan cerita seru atau mengajak mereka mengobrol sebelum malam tiba. Datuk Koto menggantikan posisi orang tua mereka yang sudah tiada dengan sangat telaten, seolah anak-anak di sana adalah anak kandungnya. "Bagaimana keadaan kalian?" tanya Datuk Koto sambil berjalan di antara ranjang-ranjang itu. "Baik, Tuak. Baik," jawab beberapa anak hampir bersamaan. Datuk Koto tersenyum kecil sambil mengusap kepala anak-anak itu yang duduk di ranjang mereka masing-masing. Datuk Koto terus berjalan dan menutup satu persatu jendela kamar perawatan itu, hingga hanya sedikit celah cahaya dari matahari yang sudah akan tenggelam masuk dari ruas kayu yang tidak rapat. Anak-anak itu saling melihat satu sama lain dengan heran. Ini belum terlalu malam untuk menutup jendela. Apalagi lampu petromak yang biasa menjadi penerangan di sana belum dinyalakan. Setelah semuanya cukup gelap, Datuk berdiri di tengah-tengah ruangan. Ia mengeluarkan sebuah korek kayu dan menyalakan petromak yang ia bawa. "Gelap ya?" "Hahaha," tanda Datuk Koto yang juga dibalas kekehan tawa anak-anak di sana. "Sekarang Pak Datuk mau kalian semuanya tutup mata. Pikirkan apa yang kalian cita-citakan kalau sudah besar nantinya," perintah Datuk Koto. Anak-anak itu menuruti perintah tersebut. Mereka memejamkan mata, membayangkan jadi apa mereka di masa yang akan datang. Datuk Koto lalu berjalan di antara mereka dengan menenteng lampu petromak tadi. Ia menahan diri agar isakan tangisnya tidak terdengar, namun hatinya sudah bergemuruh. Berkali-kali ia menarik napas panjang sambil mengusap air matanya yang tidak tertahankan. "Jadi apa kalian kalau sudah besar?" tanya Datuk. "Guru, insinyur, petani, punya sawah dan kebun yang luas." Mereka saling bersahutan menyebut cita-cita mereka dengan semangat. Tanpa mereka tahu, Datuk Koto menangis di antara suara-suara itu. Sudah. Sekarang dalam hitungan ketiga, kalian buka mata bersama-sama sambil bilang cita-cita kalian tadi ya. Bisa Pak Datuk? Ayo, 1, 2, 3. Semua anak membuka matanya sambil meneriakkan cita-citanya sesuai perintah. Mereka segera mencari Pak Datuk yang ditandai dengan lampu petromak yang beliau angkat sejajar dengan wajahnya. Namun setelah itu, bruk, petani, bruk. Suara teriakan riang itu satu persatu menghilang hingga tak ada yang tersisa. Ruangan yang semula ramai itu mendadak hening. Keheningan di ruangan itu adalah tanda semuanya sudah selesai. Datuk Koto menurunkan lagi petromaknya dan menangis sejadi-jadinya. Erijal dan Agam yang kembali ke ruangan itu kaget ketika mendengar suara tangisan ayahnya dari dalam. Namun kekagetan mereka semakin menjadi ketika melihat anak-anak yang berada di ruangan perawatan itu kini terbaring di kasur mereka masing-masing dengan mulut yang menganga. Tubuh mereka mengering dan keriput, mata mereka mencuat keluar karena daging di wajah mereka sudah habis. "Maafkan apa, Nak? Maafkan apa?" ratap Datuk Koto sambil bangkit dan berjalan ke arah pintu. "Ada apa ini ya?" tanya Erijal dengan panik. "Ayah harus menyelesaikan semuanya, Nak," ujar Datuk Koto tanpa memberikan penjelasan pada anaknya itu, lalu pergi berlalu meninggalkan mereka untuk menghampiri rumah demi rumah yang tersisa di jorong atas. Malam itu jadi malam terakhir orang-orang yang jadi Palasik Mayik, baik yang sakit maupun yang berandalan itu, mati semuanya, ujar Nyak Toti. "Yang dari orang sakit juga meninggal?" tanya Pak Ajri. Nyak Toti mengangguk. Datuk Koto menghabisi semua orang yang ia ajarkan metode pengobatan itu. Jika dia anak-anak, Koto hanya menghabisi anaknya saja. Namun jika pasiennya dulu adalah orang dewasa, dia juga menghabisi orang itu beserta anak-anaknya. Jelas saja. Tapi anak-anak itu tidak tahu apa-apa kan? Kenapa mereka dibunuh juga? Dan kenapa Datuk Koto bisa melakukan itu pada mereka? Taufik terpancing emosi membayangkan ketidakadilan itu. Ilmu Palasik itu akan terus menurun kecuali pemiliknya mati sebelum memiliki keturunan. Jika itu terjadi, maka Palasiknya akan pindah ke pangkalnya kembali.
Jika pemiliknya adalah seorang ayah yang punya 2 anak, salah satu anaknya akan meneruskan palasiknya itu. Namun jika anaknya itu meninggal tanpa sempat memiliki keturunan, maka saudara kandungnya yang akan mendapatkannya. Datuk menutup kemungkinan itu dengan menghabisi semua jalurnya. Tapi kenapa? Karena ia tahu sudah membangkitkannya sebuah ilmu yang akan membuat orang kehilangan kemanusiaannya dan membahayakan orang lain tanpa henti. Dan ia bertanggung jawab penuh atas itu. Palasik seluruh orang kampung berasal dari 1 orang. Datuk Koto sendiri. Ia pemegang ilmu tertingginya dan sudah sempurna. Hanya dia yang bisa menghabisi orang hanya melalui penglihatannya saja. Sedangkan yang lain hanya mendapatkan peningkatan kemampuan fisik. Meskipun ia sudah melakukan apapun untuk meningkatkan tipe palasik mayik yang ia punya. Jelas suja. Itu karena Datuk Koto lah yang membuat perjanjian dan memulai ilmu itu hingga tersebar. Tambahnya Toti. Malam itu kakek ingat sekali keadaan kampung sedang hujan. Datuk Koto bertemu ke rumah kami. Saat itu di rumah Inya ada Om yang anaknya adalah pasien palasik mayik. Setelah dijelaskan keadaannya, Om kakek setuju. Mereka kemudian dibawa oleh Datuk Koto dan dipisahkan dari Inya dan kakak Inya. Dan sejak itu, Inya tidak pernah lagi melihat Om Inya itu. Ujarnya Toti mengambil alih cerita. Orang-orang yang tidak terlibat malam itu juga diminta untuk pindah bergabung dengan orang di Jorong Tengah. Tapi kami tidak mau. Kami memilih berhenti di perbatasan hutan dan bertahan di sana dan membangun kemah sementara. Tapi tidak lama sejak kami sampai di hutan itu, dari sisi jorong atas muncul nyala api yang sangat besar. Belakangan kami baru tahu kalau api itu adalah api dari pembakaran jasad para pasien dan keluarga agar jenazahnya tidak digunakan oleh sesama pelasik lain. Ujarnya Toti. Mereka dibakar. Nyak Toti mengangguk. Secara terpaksa. Hanya itu cara menyelesaikan semuanya. Tapi ternyata itu saja belum cukup untuk benar-benar menyelesaikannya. Sebuah nyala api besar bersinar dari bebukitan tempat jorong atas berada. Datuk Pusaka Alam yang melihat itu segera mendapatkan perasaan tidak enak. Sesuatu telah terjadi pada sahabatnya dan pikirannya mengatakan itu adalah pertanda buruk. Tanpa mempersiapkan apapun selain pusaka kunonya untuk jaga-jaga, ia menggayuh sepedanya sekuat tenaga ke arah jorong atas. Ia sempat bertemu dengan rombongan yang baru saja diminta pergi dari perkampungan utama jorong atas. Namun mereka tidak tahu dari mana asal kobaran api besar itu. Sesampainya di sana, api unggun besar tadi ternyata berasal dari rumah-rumah dan sebuah unggunan besar di tengah desa. Aroma daging panggang yang gosong begitu menyeruak di seluruh penjuru desa. Hingga Datuk Pusako sadar aroma itu berasal dari sisa unggun yang ada di tengah-tengah. "Koto!" panggil Datuk Pusako sambil melihat ke arah rumah Gadang. Bulan yang sedang purnama membuatnya bisa melihat keadaan sekitar tanpa kesulitan. "Saya sudah selesai. Gunakan pusakamu itu untuk saya sekarang," ucapnya sambil berjalan menuruni anak tangga. "Apa maksudmu, Koto? Sudah tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membuat mereka kembali normal. Cepat atau lambat, ini harus diselesaikan dari sekarang. Kita harus memutus rantai keturunan yang akan meneruskan palasik mayik," ujar Datuk Koto sambil menatap kosong ke arah bara api yang sesekali masih meletup. Pusako Alam menyadari kalimat aneh itu dan segera menengok ke arah yang Datuk Koto pandang. Saat itu, ia terkesiap ketika melihat sebentukan arang yang menyerupai kepala, tangan, dan organ-organ tubuh manusia yang hangus kering di sisa-sisa bara perapian yang ada di sampingnya. "Allahu Akbar, Koto! Ini orang-orang kita?" Datuk Koto tidak menjawab secara langsung. "Lebih baik mati sebelum menyusahkan orang lebih banyak lagi," ujar Datuk Koto. Ia lalu berjalan mendekat ke Pusako Alam. Air matanya menggenang, wajahnya memerah. Suaranya juga bergetar ketika kedua sahabat sejak kecil itu semakin dekat. "Saya minta maaf tidak mendengarkanmu.
Sekarang saya sudah menyelesaikan semuanya. Tapi ini masih belum selesai sebelum saya sendiri mati. Dan satu-satunya yang bisa membunuh saya adalah pusaka alam milikmu, ujar Datuk Koto. Tidak, Koto. Saya tidak akan mau membunuhmu. Mana Erijal dan Agam? Di mana kedua anak itu? Jangan bilang kalau Erijal dan Agam juga ada di dalam api unggun itu. Hah? Bentak Datuk Pusako Alam. Namun Koto hanya diam. Semakin lama kau membunuh saya, semakin lama juga saya tersiksa, Tuhan. Saya yang menyebabkan semua ini terjadi, ujar Datuk Koto lemah. Datuk Pusako tidak menanggapi kalimat itu. Ini permintaan terakhir saya. Tolong, kita sebagai datuk memang harus mendahulukan manfaat bagi orang banyak daripada diri sendiri atau kelompok sendiri. Saya harap dengan matinya kami di sini, itu akan mendatangkan ketenangan dan keselamatan untuk lebih banyak lagi orang di bawah sana, ujar Datuk Koto menatap tajam pada Pusako Alam. Datuk Pusako Alam masih enggan menatap balik mata sahabatnya itu. Opi, kau mau melihat temanmu ini sakit lebih lama lagi? Ujar Datuk Koto memanggil Datuk Pusako Alam dengan nama aslinya. Datuk Pusako Alam menggigit bibirnya sendiri dan perlahan ia mulai menangis terisak. Datuk Koto bersimpuh di depan Pusako Alam dan menengadahkan kepalanya, memberikan ruang cukup lebar untuk Pusako Alam menebas lehernya. Pusako Alam mengeluarkan pisau pusakanya dari sarung pusakanya. Tangannya masih bergetar dan hatinya mengatakan untuk tidak melakukan ini. Namun ia tahu, membiarkan Koto sahabatnya dalam keadaan seperti ini, menanggung segala rasa sakit dan malu. Kau harus tahu, saya sama sekali tidak mau melakukan ini kalau bukan kau yang menyuruh, ujar Pusako Alam sambil memasang kuda-kudanya. Datuk Koto tersenyum. Saya lebih rela mati di tangan teman saya sendiri daripada di hadapan orang-orang bawah itu, Pi, ujar Datuk Koto dengan senyum tulusnya. Jawab saya dulu, bagaimana keadaan Erijal dan Agam sekarang? Saya gagal menghilangkan ilmu ini di tubuh orang lain, Pi. Tapi saya berhasil membuat ilmu yang ada di tubuh saya ini tertidur. Ilmu ini ada, tapi harus mengulang dari awal untuk mengaktifkannya kembali. Dan kedua anak saya masih hidup. Saya kunci mereka berdua di kamar paling belakang di rumah Gadang. Saya titip keduanya padamu ya. Bersihkan nama mereka berdua dan jadikan mereka anakmu. Terima kasih, kawan. Bruk. Tubuh Datuk Koto roboh dengan kepala terlepas dari lehernya. Malam itu Jorong Atas kehilangan seluruh penduduknya karena dibantai oleh ketua suku mereka sendiri, sekaligus orang yang mengajarkan mereka metode palasik mayik. Kalau begitu seharusnya sudah selesai kan? Palasik mayiknya sudah tuntas dengan meninggalnya mereka semua. Dan itu juga terjadi sudah lama sekali. Kenapa kita masih berimbas? Dan kenapa ayah dan ibu yang dulu tidak tahu apa-apa juga dituduh sebagai palasik? Cecar Taufik dengan derai air mata. Kedua anak Datuk Koto yang tersisa keduanya berhasil selamat dan mengubah identitas mereka sebagai anak Pusako Alam. Dan satu di antaranya menurunkan ilmu palasik mayik dari ayah mereka. Jelas Suja. Siapa? Tanya Taufik. Kau tidak tahu siapa Agam yang dari tadi kita bicarakan? Tanya Suja lagi. Taufik menggeleng dengan tatapan bingung. Agam nantinya menikah dengan kakaknya kakek, sambungnya Toti. Taufik dan Fajri tersentak. Kesimpulannya langsung terbentuk di kepala mereka, namun lidah mereka tetap mampu mengucapkannya. Agam adalah nama kakek kalian, ayah dari Kanda. Dan maaf jika selama ini Om tidak jujur kepada kalian. Tapi Kanda memang seorang yang menyimpan ilmu palasik mayik dari garis keturunannya sejak awal, ungkap Suja yang sontak membuat kedua anak Kanda ternganga lalu terpancing emosinya. Omong kosong, apa buktinya? Saya yakin semuanya hanya dongeng saja kan? Om Suja cuma ingin menakut-nakuti kami saja kan? Bentak Taufik terpancing emosi. Sama sekali tidak, Taufik. Semua tidak masuk akal. Palasik mayik menggantung mayat di pohon, orang mati dalam keadaan kering. Om cuma menyangkut pautkan semuanya, lalu sekarang menuduh ayah saya kan? Sahabat mana yang seperti itu, Om? Nyak Toti menunduk tanpa berkomentar. Saya tidak mungkin berkata yang buruk atau bohong tentang ayah kalian.
Apalagi saya sudah menganggap dia sebagai anak saya sendiri. Ujar Suja sambil bangkit dari duduknya. Anak? Saya buka sekaligus di sini ya, Toti, ujar Suja. Nyak Toti mengangguk paham. Silakan bang, ujar Nyak Toti. Yang saya ceritakan adalah apa yang saya lihat dan dengar sendiri dari ayah sambung saya, Pak Opi, Datuk Pusako Alam. Sebelum digantikan Mustamar, si Sultan Rajo sekarang. Kalau kalian masih bingung, kita mulai semua ini dari awal. Suja menyodorkan tangannya untuk berjabatan dengan Taufik. Saya adalah Rijal, kakak dari kakek kandung kalian. Demikian Sobat ID lanjutan cerita Palasik Maik ini. Nantikan terus lanjutan ceritanya. Terima kasih.